wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Fitri Indrani dengan NPM 2352102660, mahasiswi Universitas Islam Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Saifullah, SE, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Inovasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam sebagai petunjuk bagi umat manusia. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama-sama membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan dengan kondisi global saat ini, yaitu tentang mewujudkan negara adidaya ekonomi yang berideologi Islam. Di tengah ketimpangan ekonomi global dan dominasi sistem kapitalisme yang tidak memihak keadilan umat, sudah saatnya kita sebagai kaum muslim memikirkan bagaimana peran Islam dalam membangun tatanan ekonomi dunia yang adil, kuat, dan berpihak kepada masyarakat. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Krisis ekonomi global, perang dagang antar negara besar, dan dominasi negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat menunjukkan bahwa sistem kapitalisme global semakin menggila. Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, menetapkan kebijakan tarif impor yang tinggi, dikenal dengan nama reciprocal tariff, yang tidak hanya menyasar negara besar seperti Cina, tetapi juga negara-negara muslim, termasuk Indonesia. Kebijakan ini meski dibungkus dengan alasan perlindungan ekonomi domestik, sesungguhnya adalah bentuk nyata dari keserakahan sistem kapitalisme. Sistem ini hanya menguntungkan negara kuat dan menindas negara yang lemah. Inilah wajah asli kapitalisme global yang sedang kita hadapi hari ini. Saudaraku seiman, kita patut bertanya di mana posisi negara-negara muslim dengan pencaturan ekonomi dunia saat ini. Sayangnya negara-negara Islam justru menjadi sasaran eksploitasi, bahkan korban dari kebijakan-kebijakan negara kapitalis. Padahal negeri-negeri muslim sangat kaya akan sumber daya alamnya, memiliki bonus yaitu demografi dan tata letak geografis yang strategis. Namun, semua keunggulan itu sia-sia jika masih menerapkan sistem ekonomi sekuler yang diwariskan oleh penjajah. Sistem ini telah membuat umat Islam terpecah belah, tergantung pada utang ribawi dan tidak berdaya menghadapi tekanan asing. Islam punya solusi. Islam adalah agama yang sempurna dalam bidang ekonomi. Islam menawarkan sistem yang adil dan menyejahterakan. Negara Islam atau khalifah akan mengelola ekonomi dengan berlandaskan syariah. Mata uang berbasis emas dan perak, sektor real yang diberdayakan, serta pelanggaran riba dan monopoli asing atas sumber daya alam, semua itu adalah keunggulan sistem ekonomi Islam. Jika negeri-negeri muslim bersatu dalam kepemimpinan Islam, maka bukan tidak mungkin kita menjadi negara adidaya ekonomi yang membawa keberkahan, bukan kerusakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu lil kafirina ala mu'minina sabila, yang berarti dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman.
Al-Quran Surat An-Nisa ayat 141. Ayat ini menunjukkan bahwa dominasi kaum kafir atas kaum muslim bukanlah sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Maka dari itu kita wajib mencabut akar dominasi tersebut, salah satunya dengan menegakkan kembali sistem Islam secara kafah dalam institusi khalifah. Hadirin sekalian, inilah saatnya kita bangkit, tidak lagi menjadi penonton dalam percaturan dunia. Mari jadikan Islam sebagai solusi utama dalam membangun kekuatan ekonomi umat. Jangan bergantung kepada sistem buatan manusia yang zalim, tapi kembalilah kepada aturan Allah SWT yang sempurna. Jika umat ini bersatu dan bersungguh-sungguh, maka pertolongan Allah akan datang dan kejayaan Islam akan kembali. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam ceramah kali ini. Semoga kita semua menyadari bahwa kekuatan ekonomi sebuah negara tidak hanya diukur dari besarnya ekspor dan impornya, tetapi juga dari ideologi yang melandasinya. Islam sebagai sistem hidup telah memberikan panduan yang sempurna dalam mengatur urusan ekonomi yang adil, menolak ketimpangan, dan menjunjung tinggi kesejahteraan bersama. Mari kita jadikan momen ini sebagai titik tolak untuk memperjuangkan terwujudnya negara adidaya ekonomi yang tidak tunduk pada sistem kapitalisme global, namun berlandaskan pada syariat Islam yang kafah. Semoga Allah SWT memudahkan langkah kita dan memberikan kita kekuatan untuk terus berjuang di jalannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jika ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.